Hai sahabat pintar, semangat pagi semuanya. Jumpa kembali ya dengan Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu harap dan juga doakan agar kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Pagi ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak, televisi merupakan media iklan elektronik yang paling efektif. Melalui televisi, kreativitas penyampaian para pembuat iklan akan lebih maksimal. Penuangan kreativitasnya pun bisa dalam berbagai bentuk. Kreasinya dapat berupa animasi 2 dimensi ataupun 3 dimensi, testimoni, dan lagu produk yang diiklankan. Kreativitas penyampaian iklan sangat menentukan menarik tidaknya sebuah iklan. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan contoh iklan televisi berikut ini ya. Di sini ada sebuah iklan minuman. Segar nyatanya memang menyegarkan. Nah, kalimat dalam iklan tersebut bersifat singkat, padat, dan jelas. Bahasanya juga menarik khalayak untuk ikut menikmati kesegarannya. Orang akan tersugesti dengan kesegarannya dan segera ingin menikmatinya. Contoh iklan selanjutnya adalah iklan mie instan. Terkadang iklan memiliki lagu yang menarik, musiknya energik, dan mudah diingat. Bahasa iklan produk makanan yang sangat menarik akan mampu menggugah selera makan khalayak. Selain itu, pengulangan kata pada lagu iklan juga sering terjadi. Pengulangan kata pada lagu dalam iklan biasanya menonjolkan informasi yang dipentingkan. Nah, anak-anak, berdasarkan kedua contoh iklan televisi di atas tadi, dapat dipahami adanya beberapa ciri bahasa iklan elektronik yang mampu menarik perhatian khalayak atau masyarakat umum. Inilah beberapa ciri bahasa iklan yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, pilihan kata yang digunakan harus menarik, tepat, logis, dan sopan. Yang kedua, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi khalayak. Yang ketiga, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan. Dan yang keempat, pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Sekarang, ayo kita berlatih. Kamu telah mengetahui ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Sekarang, perhatikan iklan-iklan elektronik lainnya. Kalian identifikasilah ciri-ciri bahasa yang mampu menarik perhatian khalayak pada iklan tersebut. Kemudian tuliskan secara detail hasil identifikasimu tersebut. Nah, ini adalah contoh produk yang diiklankan. Kalian tuliskan ya ciri-ciri bahasa yang terkandung dalam iklan. Kemudian kalian juga tuliskan produk yang diiklankan lainnya. Jangan lupa tuliskan ciri-ciri bahasa yang terkandung dalam iklan itu ya anak-anak. Kalian bisa melihat iklan pada televisi kalian masing-masing. Dalam pembuatan iklan dibutuhkan kerjasama antara jasa pembuat iklan dan pemilik produk yang diiklankan untuk menghasilkan iklan yang bagus. Kerjasama juga dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa ya anak-anak. Makna penting persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah Festival Budaya Nusantara. Festival Budaya Nusantara menyajikan budaya dari berbagai daerah di wilayah Nusantara.
Pentas budaya daerah di samping tampak indah, bukan? Yang ditampilkan bersama-sama itulah makna persatuan dan kesatuan dalam menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Yang kedua adalah toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Masyarakat Indonesia dikenal karena kemajemukannya. Kemajemukan menjadi modal yang kuat untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa ya. Dengan adanya semangat menjalin rasa kemanusiaan, sikap toleransi, serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Jadi, makna persatuan dan kesatuan tercermin pada sikap masyarakat yang senantiasa menjalin rasa kemanusiaan dan toleransi, serta menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Selanjutnya, yang ketiga adalah semangat kekeluargaan dan tolong-menolong. Menjalin rasa persahabatan, semangat kekeluargaan, dan tolong-menolong tercermin pada kegiatan gotong royong antar warga masyarakat. Masyarakat saling bekerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan untuk kepentingan bersama tanpa memandang perbedaan. Dengan gotong royong, pekerjaan terasa ringan dan cepat. Itulah makna penting persatuan dan kesatuan dalam sikap rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme. Nah, anak-anak, kamu telah mengamati beberapa contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan makna pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, apa sajakah makna penting persatuan dan kesatuan bangsa? Makna penting persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai berikut ya. Yang pertama adalah menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan toleransi serta menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Dan yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme. Nah, anak-anak, itulah tadi makna penting persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Anak-anak, menjalin persatuan dan kesatuan hendaknya kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekarang, coba kalian identifikasilah peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pencerminan sikap menjalin persatuan dan kesatuan. Nah, berikut ini adalah peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah gotong royong dan bekerja sama. Yang kedua, musyawarah. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, semangat kekeluargaan. Dan sikap yang kelima adalah tolong-menolong. Itulah peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap saling menjalin persatuan dan kesatuan. Anak-anak, untuk memenuhi beragam kebutuhan manusia, mereka melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi setiap orang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Perbedaan kegiatan ekonomi dalam masyarakat sangat mendukung terpenuhinya semua kebutuhan manusia dengan cara saling bekerja sama. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak seorang pun yang bisa memenuhi sendiri semua kebutuhan hidupnya tanpa bekerja sama dengan orang lain. Berikut berbagai usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah pertanian. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. Yang kedua adalah perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat.
Perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor, sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh hasil perkebunan antara lain karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Berikutnya adalah peternakan. Peternakan merupakan usaha memelihara binatang peliharaan. Selanjutnya, yang ketiga adalah peternakan. Peternakan merupakan usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu peternakan hewan besar, seperti sapi, kerbau, dan kuda. Ada juga hewan kecil seperti kambing, domba, dan kelinci. Selain hewan besar dan hewan kecil, ada juga unggas seperti ayam, itik, entok, dan burung. Berikutnya adalah perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurami, nila, bawal, dan lele. Sedangkan hasil perikanan air payau contohnya adalah ikan bandeng. Yang kelima adalah kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Contoh hasil usaha kehutanan antara lain kayu, rotan, dan damar. Usaha kehutanan juga penting untuk menjaga keseimbangan alam, membantu peresapan air ke dalam tanah, menghindari terjadinya banjir, dan menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa. Kemudian yang keenam, pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil barang tambang antara lain emas, minyak bumi, dan batu bara. Nah, yang berikutnya adalah perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Contoh hasil industri adalah benang menjadi pakaian, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi ban. Nah, kemudian yang kedelapan adalah usaha perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Perdagangan yang dilakukan antar negara disebut ekspor-impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Nah, yang kesembilan adalah usaha jasa. Usaha jasa merupakan usaha menyediakan jasa, bukan produk benda, untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain usaha becak, ojek, angkutan umum, dan bidang pariwisata lainnya. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.